Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedua serangga gemuk itu memiliki panjang 6 meter dan dagingnya berwarna putih mengkilap. Kepala kecil tumbuh dari salah satu ujungnya. Tidak hanya memiliki 6 mata kecil berwarna merah, tetapi juga memperlihatkan mulut penuh gigi runcing besar saat mengunyah lumut. Han Li disembunyikan ke titik di mana bahkan seorang kultivator tempering spasial tidak dapat mendeteksinya. Dia tidak khawatir bahwa dua serangga tahap transformasi dewa yang remeh akan menemukannya. Dia dengan berani melayang di atas salah satu binatang serangga dan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dengan Bright Side Spirit Eyes, dia melihat Profound Whirlpool Beast lainnya serta siluet merah samar berdiri di sana. Itu adalah wanita cantik yang menggunakan teknik penghindaran. 10 meter di belakang sini, ada cahaya biru samar melayang di udara. Pak Tua Yu yang menyembunyikan dirinya dengan kekuatan angin. Keduanya melihat sekeliling dengan bingung, tidak dapat merasakan kehadiran Han Li. Han Li mengirimi mereka beberapa transmisi suara diam untuk memberitahu mereka tentang posisinya. Keduanya mengenakan jejak keheranan. Orang tua itu kemudian berkedip ke sisi Han Li, tidak berani mendekati 30 meter dari binatang serangga itu. Dari jarak yang dia jaga, jelas dia tidak yakin dia bisa menyembunyikan dirinya. Namun, wanita cantik itu adalah seorang kultivator tempering spasial. Dia merasa heran dan tiba kurang dari 20 meter dari binatang yang dia targetkan. Untuk sesaat, ketiganya berdiri diam. Satu-satunya suara yang bisa mereka dengar adalah suara serangga yang mengunyah lumut. Kilatan dingin melintas dari mata Han Li dan telapak tangannya menyala dengan cahaya hitam redup. Dia mengulurkan tangan dari binatang serangga di bawahnya. Kabut abu-abu keluar dari jarinya, memanggil gunung hitam kecil dari dalamnya. Itu jatuh begitu muncul. Serangga di bawahnya adalah alarm dan tubuhnya bergerak. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola daging yang besar dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan putih. Tapi itu sudah terlambat. Pada jarak sedekat itu, serangga itu tersapu ke dalam cahaya abu-abu dalam sekejap. The Profound Whirlpool Beast terus berkedip dengan cahaya biru dan putih, tetapi cahaya abu-abu menahannya sepenuhnya. Melihat hal-hal yang jauh dari baik, binatang itu mulai gemetar hebat saat gelombang tak berbentuk mulai muncul ke permukaan dari dagingnya. Mereka akan menyebar ke segala arah. Han Li menyeringai dan menutup jari-jari hitamnya yang terentang. Tiba-tiba, cahaya abu-abu melebar dan berdesir beberapa kali. 8 gelombang cahaya abu-abu menyapu binatang itu, menyerap semua gelombang tekanan dari tubuh binatang itu sampai semuanya dilenyapkan oleh Divine Essence Fuse Light. The Profound Whirlpool Beast memutar dan hendak menggunakan lebih banyak kemampuannya ketika bayangan hitam muncul di atas kepalanya. Sebuah ledakan besar mengikuti. Gunung kecil itu menjulang setinggi 30 meter saat menghancurkan makhluk tak bergerak itu. Namun, makhluk itu pantas mendapatkan reputasi sebagai daging yang kuat. Bahkan di bawah tekanan gunung yang sangat besar, binatang serangga itu tidak berubah menjadi bubur. Serangga itu hanya terus menggeliat saat berusaha melepaskan diri. Tetapi pada saat itu, lengan baju Han Li bergetar dan bola api perak menyembur keluar. Terdengar bunyi gedebuk dan serangga itu segera berubah menjadi abu. Api pemakan roh surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh binatang serangga sederhana. Han Li memusnahkan binatang itu hanya dalam rentang satu nafas. Setelah semua selesai, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Pak Tua Yu berdiri 10 meter jauhnya dengan sedikit keheranan di wajahnya. Han Li dengan mudah membunuh binatang pusaran air yang mendalam meninggalkannya. Seorang kultivator transformasi dewa yang terlambat, dalam terkejut. Han Li memberinya senyum tipis dan menoleh untuk melihat wanita cantik itu. Binatang serangga lainnya telah diiris bersih menjadi 2. Wanita cantik itu mengambang di atas mayat binatang serangga itu.
Ada pedang merah api sepanjang setengah kaki yang tergantung di depannya. Dia menatap Han Li dengan sedikit terkejut. Han Li membungkuk kepada wanita cantik itu dan kemudian menoleh ke lelaki tua itu. Kakak, dua binatang serangga ini telah ditangani. Ayo laporkan ini ke Senior Zhu. Tentu saja, Saudara Han, Senior King, tolong tunggu sebentar, jawab Pak Tua Yu dengan senyum yang jelas. Dia kemudian mengguncang lengan bajunya dan melepaskan jimat transmisi suara dari arah mereka datang. Sesaat kemudian, yang lain bergegas. Ketika Senior Zhu melihat ini dan mendengar apa yang terjadi dari Pak Tua Yu, dia memasang ekspresi puas. Dia kemudian mengucapkan beberapa kata pujian kepada mereka dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka bepergian, Han Li kembali ke belakang kelompok. Kali ini, yang lain memandangnya secara berbeda. Tidak banyak dari kultivator transformasi Dewa Akhir yang yakin mereka bisa membunuh binatang pusaran air yang mendalam dalam satu serangan. Peri Ying yang bercadar dan Nona cantik Xiao memandang lekat ke arahnya. Han Li menutup mata terhadap ini dan mengikuti mereka tanpa sepatah kata pun. Tidak lama setelah mereka berhasil melewati lorong itu mulai berbelok dan terdengar tetesan air. Angin sepoi-sepoi di depan dan sangat dingin. Sungai bawah tanah selebar 100 meter segera muncul di hadapan mereka. Dari suara gemericik airnya, sepertinya perjalanannya agak cepat. Semuanya, dengarkan baik-baik. Setelah kita menyeberangi sungai ini, kita akan sampai di True Totnes. Saya sudah menyebutkan keadaan sarang kepada semua orang. Katak akan mudah ditangani, tetapi binatang serangga bayangan akan sangat merepotkan. Kami akan mengandalkanmu. Senior Zhu berbalik dari sungai dan melihat ke arah Han Li dan yang lainnya. Dia memasang ekspresi tegas. Seorang kultivator paruh baya berjubah kuning menamparkan dadanya dan berjanji, jangan khawatir Senior Zhu, dengan formasi petir surgawi yang mendalam dan penambahan saudara Han dan Peri Xiao, serangga bayangan pasti tidak akan melarikan diri, tidak peduli reputasi mereka. Para pembudidaya lain yang bertugas membawa bendera petir berbicara setuju. Adapun Han Li dan Lady Xiao, mereka saling bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Senior Zhu mengangguk puas. Dia kemudian melambaikan tangannya dan dia yang pertama menyeberangi sungai, diikuti oleh wanita cantik itu. Yang lain mengikutinya dengan cermat. Sementara itu, di luar gunung besar dalam kabut putih, pria tua dan paruh baya yang bertugas menjaga bagian luar sedang mengobrol santai. Zhao tua, bukankah menurutmu Senior Zhu dan yang lainnya telah berhasil sampai ke sarang kodok sejati sekarang? Touch. Dengan dua True Tots bermata biru dewasa, setiap orang akan mendapat bagian besar bahkan dengan ukuran grup kami. Darah katak muda tidak begitu berguna, tetapi juga memiliki efek parsial. Ini sepadan dengan perjalanan panjang dan sulit. Sayang sekali kami ditugaskan untuk tugas jaga. Kita mungkin memiliki bagian terakhir dari darah roh. Pria paruh baya berjubah biru itu menggerutu kepada pria tua berjubah putih yang berdiri di sampingnya. Pria tua itu terkekeh dan dengan ceroboh menjawab, sepertinya rekan Taois Sun merasa tidak pantas. Jangan mengira akan mudah menerima keuntungan dengan memasuki sarang. Mungkin salah satu dari mereka akan mati. Kultivator paruh baya mengerutkan kening dan dengan ragu berkata, mati. Itu tidak mungkin. Senior Zhu dan yang lainnya telah sepenuhnya mempersiapkan diri. Itu harus berjalan lancar. Bahaya apa yang ada di sana? Pria tua itu menghela nafas dan dengan malas berkata, tampaknya ini adalah pertama kalinya kamu pergi jauh ke dalam hutan belantara. Akan lebih baik jika Anda ingat bahwa tidak ada yang berjalan sempurna di alam liar. Bahkan saat kita berjaga-jaga, sejumlah besar hewan purba kelas transformasi dewa atau tempering spasial atau makhluk asing bisa menyerang kita. Kultivator paruh baya tertawa terbahak-bahak, Zhao tua, bukankah kamu melebih-lebihkan? Tempat ini begitu tersembunyi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?
Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menahan diri untuk berbicara lebih jauh ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Cahaya terang tiba-tiba bersinar dari leher kultivator Parubaya. Kepalanya jatuh dengan kabur, meninggalkan aliran darah setinggi 1 meter dari lehernya. Buruk. Orang tua itu berhasil bereaksi tepat waktu dan menyadari ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba menembak dan mengguncang lengan bajunya, memanggil perisai biru kecil di depannya, menutupinya dengan penghalang cahaya. Dia kemudian meludahkan garis merah yang berputar di sekelilingnya. Namun, ini tidak ada gunanya sama sekali. Ruang di atas kepala lelaki tua itu berfluktuasi dan cakar hitam biru setinggi 3 meter muncul dari angkasa. Itu mengiris pedang dan pertahanan pria tua itu dengan kecepatan kilat dan menutup cengkeramannya. Dengan jeritan yang menyedihkan, cakar itu menghancurkan lelaki tua itu menjadi bola darah kental. Bahkan Naschen Soul-nya tidak bisa melarikan diri. Tubuh tanpa kepala kultivator Parubaya kemudian bergetar dan bola lampu hijau keluar darinya. Itu adalah Naschen Soul berukuran 2 inci. Itu memegang lencana dan dengan bingung melarikan diri. Tapi saat Naschen Soul hendak berkedip 100 meter jauhnya, kabut hitam terbang dan menutupinya. Itu kabur dan segera menghilang. 2 kultivator tingkat transformasi dewa keduanya dihancurkan dalam satu serangan. Sesaat kemudian, cahaya hitam dan biru berkedip di dekatnya. Sosok besar dan lebih kecil tiba-tiba muncul di dekatnya. Salah satunya setinggi 30 meter dan memiliki wajah gelap dengan taring ganas dan 2 tanduk. Dia sangat mirip dengan iblis raksasa. Yang lainnya tingginya 3 meter dan ramping. Ternyata dia adalah wanita cantik. Dia memegang tiang dan kapak biru di tangannya yang setinggi dirinya. Keduanya memiliki sepasang sayap daging merah yang berkedip-kedip dengan berbagai karakter jimat kuno. Penerbangan yang melintas tampak memesona. Tidak buruk. Naschen Soul tahap transformasi dewa cukup mengenyangkan. Wanita yang memegang kapak melirik mayat tanpa kepala dan menggunakan lidahnya yang seperti ular untuk menjilat bibirnya. Dia dengan enggan berkata, "Ini sedikit sia-sia bagimu untuk menghancurkan yang lain." Raksasa seperti iblis itu berkata dengan suara gemuruh, "Aku baru saja melewati hambatanku, jadi aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Selain itu hanyalah jiwa yang baru lahir dari seorang kultivator transformasi dewa. Kami sedang mencari jiwa yang baru lahir dari kultivator tempering spasial. Nah, itu benar-benar mengisi. Jika kita dapat mengkonsumsi sepasang kultivator integrasi tubuh Naschen Souls, akan memungkinkan bagi kita untuk maju ke Yaksa Kings." Wanita muda itu menyela lamunan rekannya dan mengerutkan kening, berkata, "Kultivator kelas integrasi tubuh, apakah kita bisa membunuh satu? Bahkan jika kami bekerja sama. Baiklah, cukup bicara. Kami memiliki bisnis penting. Saya tidak berpikir bahwa kami akan menemukan kultivator manusia begitu cepat. Kita masih harus setengah tahun jauhnya dari kota Deep Haven." Raksasa bertanduk itu mengepakkan sayapnya dan tertawa sinis, "Aneh. Mereka kemungkinan besar adalah manusia yang datang mencari harta karun. Karena kami telah membunuh mereka, kami telah melakukan tugas kami. Bahkan jika yang lain telah melarikan diri, mari serahkan pada yang lain di belakang kita. Kami hanya bertanggung jawab untuk menangani tujuan yang jelas." "Itu benar. Ayo pergi. Sebentar lagi, pasukan utama akan tiba." Wanita cantik itu mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian kabur dan segera menghilang. Raksasa itu kemudian berteriak keras dan menyerap tubuh tanpa kepala itu ke dalam mulutnya. Dengan beberapa kunyahan yang berisik, dia menelannya dan mengepakkan sayapnya saat dia menghilang ke udara. Tidak lama setelah kedua makhluk asing itu pergi, sebuah dengung aneh terdengar dari cakrawala. Awalnya lembut, tapi suaranya berangsur-angsur menjadi lebih keras saat titik hitam muncul, diikuti oleh 2 dan 3. Dalam sekejap mata, titik hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit seperti kawanan yang luar biasa.
Ada ribuan titik hitam. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat dan tiba di gunung besar dalam sekejap mata. Pada saat itu, penampakan sebenarnya dari titik-titik hitam terlihat jelas. Mereka adalah orang-orang bersayap yang mirip dengan raksasa dan wanita itu. Lengan dan kaki mereka telanjang. Mereka hanya memakai cukup untuk menutupi bagian tersembunyi mereka. Ada sejumlah besar raksasa serta wanita bersayap. Makhluk asing bersayap ini terus bergerak melintasi langit, gelombang demi gelombang tak terputus. Bahkan setelah 2 jam, titik-titik hitam terus muncul dari cakrawala, jumlahnya tidak terbatas. Tiba-tiba, suara berdengung di udara tiba-tiba terdengar dengan ledakan yang menggelegar. Raksasa seperti gunung segera muncul. Tingginya hingga 3 km dan tubuhnya agak kuning. Mereka adalah sarang lebah berbentuk kerucut yang perlahan berputar di udara di sekitar mereka. Di depan raksasa ada ular bersayap yang diselimuti petir dan memiliki lebih dari selusin kepala. Perlahan menarik ke depan. Di sisi sarang lebah, ada pasukan makhluk asing bersayap yang bersenjata lengkap. Mereka sepertinya mengawal raksasa. Makhluk-makhluk itu tampak agak kikuk, tetapi sebenarnya mereka sangat cepat. Mereka membawa badai saat bepergian, menyebarkan bahkan kabut di bawah. Adapun sarang lebah besar, mereka memprovokasi burung putih yang bersembunyi di kabut, diserang dengan panah es hitam. Ketika makhluk asing berbaju besi perak melihat ini, melambaikan pedang besar, membantai sebagian besar dalam waktu singkat. Ketika burung-burung lain melihat ini, mereka melarikan diri kembali ke dalam kabut sambil menangis. Makhluk asing tidak mengejar. Sebaliknya, mereka mundur begitu saja dan terus mengawal para raksasa yang menjulang tinggi. Sarang lebah besar ini mulai muncul sendirian dari cakrawala, tetapi ukurannya menjadi agak besar. Saat sarang lebah besar terus berdatangan dari cakrawala, setelah ratusan sarang besar ini muncul, mereka berhenti. Saat binatang purba ini terbang, cahaya hitam muncul dari cakrawala. Panjangnya 100 meter. Ada banyak angkutan panjang ini, sekitar 1000, tapi kecepatannya cukup cepat. Secara kabur, mereka tiba dari satu ujung cakrawala ke ujung lainnya. Dengan demikian, sesaat kemudian, langit kemudian berubah cerah. Tapi tidak lama kemudian, cahaya menyala dan sekelompok titik hitam lainnya muncul. Makhluk bersayap aneh ini sebagian besar tampak seperti manusia yang mendahului mereka dengan jantan jelek dan betina cantik. Namun, di masing-masing kelompok, ada beberapa makhluk asing besar, tingginya 100 meter. Mereka mengenakan baju besi emas atau perak dengan tulisan jimat kuno di tubuh mereka. Bahkan ada berbagai tanduk tulang tajam. Sekelompok makhluk asing ini terbang jauh lebih lambat dari yang lain. Selanjutnya, setiap kali makhluk ini mendekat, beberapa dari mereka akan segera menyelam dan berpencar. Banyak dari mereka juga terjun ke luar angkasa. Adapun 2 makhluk raksasa dalam kelompok itu, mereka hanya melayang tanpa bergerak dengan ekspresi kaku. Mengambang di antara 2 raksasa, ada makhluk bersayap dengan penampilan jahat dengan tangan terlipat. Dia dengan dingin menatap yang lain saat mereka mencari, tetapi segera, mata emasnya bergerak dan mereka jatuh di gunung besar yang menangkap di bawahnya. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 makhluk asing yang berbeda terbang kembali dan mereka berdiri tegak. Kelompok maju menghadapi 2 kultivator tingkat transformasi dewa. Itu dekat, di sini kan? Seorang wanita muda dengan hormat menjawab, Tuan Meng Xiang, informasinya seharusnya benar. Tapi selain gunung itu, kami tidak menemukan jejak manusia lainnya. Gunung itu tampaknya mengandung urat batu magnet roh. Kami tidak bisa melihatnya secara langsung. Vena batu magnet roh. Itu cukup luar biasa. Mari kita buka. Makhluk asing bermata emas itu mencibir dan dia segera mengangkat tangannya. Sebuah cahaya merah menyala. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola cahaya merah darah yang berdenyut. Dia menutup tangannya dan bola cahaya berputar dan kabur ke depan.
Seberkas cahaya melesat keluar dari tangannya, tapi segera melonjak ke ukuran yang luar biasa. Itu menutupi setengah langit. Makhluk asing itu kemudian membalik telapak tangannya dan dengan santai mengayunkannya ke depan. Cahaya merah tiba-tiba melintas dari puncak gunung. Kemudian itu tampak sangat biasa. Pada saat itu, dua makhluk asing besar melambaikan tangan mereka dan dengan ganas melepaskan serangan ke gunung. Kekuatan besar tampaknya muncul di mana garis besar muncul dan rangkaian serangan melanda dalam gelombang gabungan. Kemudian, ledakan besar terdengar dan gunung besar itu mengeluarkan serangkaian erangan. Separuh dari gunung hancur. Di dalam sebuah gua besar, Han Li memiliki kabut abu-abu yang berkelap-kelip menutupi tubuhnya. Itu adalah pertahanan yang tidak bisa ditembus, tapi dia menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia melihat 20 meter di depannya. Ada seorang pria berjubah abu-abu besar yang terbelah menjadi dua. Dia terbaring di genangan darah. Di sisinya ada sebuah bendera kecil yang berkelap-kelip karena kilat. Han Li merasakan jantungnya menggigil. Beberapa saat yang lalu, cahaya merah menyala di sana, di mana pria besar itu berada. Dia kemudian jatuh menjadi dua bagian. Dengan demikian, formasi mantra yang dibuat dari bendera hancur berantakan dan bayangan hitam seukuran kepalan tangan segera lolos dari petir. Para kultivator lainnya tercengang dan kemudian mengungkapkan alarm yang marah. Nona Xiao juga terkejut. Kabut cahaya melintas dari sisi lain gua yang jaraknya 100 meter, diikuti oleh rentetan ledakan. Senior Zhu dan yang lainnya sedang menyerang sarang kodok sejati. Hati Han Li bergerak. Tepat ketika dia berpikir untuk menyapu 100 serangga bayangan dalam Divine Essence Fuse Light miliknya dan mencegah pelarian mereka, dia tiba-tiba merasakan getaran yang sangat besar saat separuh gunung mulai runtuh. Pada saat yang sama, ada sungai bawah tanah yang mulai bergolak dan bergelombang dengan gelombang setinggi 30 meter. Seluruh gua mulai runtuh, inci demi inci. Tepat ketika Han Li menyadari apa yang sedang terjadi, dia terkejut dan segera membentuk gerakan mantra, meningkatkan kabut pelindungnya beberapa kali lipat saat gelombang air menelannya. Dalam beberapa saat, selusin seberkas cahaya terbang keluar dari separuh sisa gunung besar itu. Cahaya melintas dan selusin siluet muncul di udara. Senior Zhu dan yang lainnya melihat sekeliling dan wajah mereka menjadi pucat. Di sekeliling mereka ada lebih dari 100 makhluk asing bersayap. Mereka menatap kultivator seperti mangsa. Dari aura mereka, mereka semua setidaknya berada pada tahap transformasi dewa. Setidaknya ada 7 di tahap tempering spasial. Makhluk bermata emas melihat kultivasi mereka dan berkata, jadi ada banyak manusia, tetapi hanya 2 di tahap tempering ruang. Saya enggan berurusan dengan Anda. Anda membunuh mereka. Jika Anda dapat membiarkan mereka hidup, lakukanlah. Kami akan menginterogasi mereka. Kemudian dengan kepakan sayapnya, makhluk asing itu menghilang lebih dari 300 meter. Dia berkedip 2 kali dan menghilang dari pandangan. Selain membelah gunung yang sangat besar itu, makhluk asing bermata emas itu tidak melakukan apa-apa lagi.